pelaksanaan jalan dan jembatan. Kali ini kalau sebelumnya sudah membahas mengenai konsep dasar perencanaan bangunan bawah, kali ini kita akan masuk ke materi cara perhitungan bangunan bawah. Nah, untuk kita masuk ke dalam materi, sebelumnya jangan lupa melakukan presensi di BLP. Setelah itu kembali lagi ke sini untuk mendapatkan penjelasan dari tayangan materi kali ini. Nah, sambil presensi saya akan coba share screen. Ini adalah perhitungan bangunan bawah. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai metode tata cara perhitungan bangunan bawah dan mengenal bagian-bagian bangunan bawah jembatan, kali ini kita akan melakukan perhitungan dari contoh soal penjelasan kemarin. Nah, ini adalah acuan normatifnya. Secara umum sebenarnya ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya mengenai pengenalan bagian-bagian jembatan dan bagaimana cara perencanaan jembatan dari bangunan atas, bawah, dan tengah. Nah, ini acuan normatifnya. Pada umumnya ada Permen PU, ada SK Menteri, dari SNI sendiri, SNI 1725 itu tentang jembatan, SNI 2833 terhadap gempa, perencanaan jembatan. Lalu ada utilitas, lalu ditinjau dari geoteknik, yaitu SNI 8460, dan seterusnya sampai kita juga tetap mengacu pada ASTO RFD Bridge Design Spesifikasi 2007. Nah, ini adalah bangunan bawah secara umum. Ini kita mungkin bisa annotate. Oke. Nah, ini yang disebut bangunan bawah adalah bagian ini abutmennya. Ini yang akan kita lakukan perencanaannya. Ini yang sering disebut dengan abutmen. Nah, data-data yang diperlukan adalah ini: lebar jembatan, lebar trotoar. Ini biasanya kalau lebar 7, trotoarnya 1. Ini adalah spesifikasi jembatan kelas A. Nah, lebar jalur 1, jumlah lajur 2. Nah, ini kalau jalur, ini jembatannya. Nah, ini kalau jalur berarti satu jalur aja, kecuali dia misalnya ada lagi, ini disebut 2 jalur. Nah, lajur itu adalah 1 dan ini 2. Kalau dia bersebelahan ada 4 gitu. Lebar median pemisah jalur tidak ada, karena memang di jembatan biasa tidak ada median, kecuali jembatan nanti ada jembatan kembar. Lebar total jembatan jadi 9,5, itu masuk di kelas A. Tebal slab kita menggunakan 0,25. Tebal aspal adalah 5 cm, itu sudah maksimum. Tebal trotoar 0,25, serupa dengan tebal slab. Tinggi genangan air hujan itu diasumsikan adalah 5 cm, dan tinggi bangunan atas itu 2,1, itu tergantung dari masing-masing jenis rangka atau bangunan atas yang digunakan. Panjang jembatan adalah kita asumsikan 25 meter. Nah, dalam perencanaan jembatan itu perlu diperhatikan juga adalah badan alur sungai di bawah. Nah, kita harus mengetahui berapa muka air banjir. Nah, ini muka air normal. Nah, ini ada batas tersendiri. Kalau dia bukan pelayaran, biasanya jembatan itu minimal adalah 1,5 meter. Itu sangat minimal.
Nah, biasanya 3 atau 4 meter itu sudah sangat aman. Oke, kita sudah dapat uraian dimensi dari jembatan yang kita akan rencanakan. Selanjutnya, setelah itu kita mencari spesifikasi dari material yang digunakan. Ini beton, spesifikasi beton yang dipakai, berat jenisnya ini beton tidak bertulang BH 2000 atau 2200, berat jenis aspal itu sendiri. Ini ada berat jenis air dan baja. Ini berat jenis material yang pada umum kita gunakan. Nah, setelah itu bagian bangunan bawah. Ini lebar abutmennya adalah 6,2. Jadi ini jembatan lebar abutmen nanti adalah 6,2. Tinggi abutmen, nah ini tingginya tadi. Nah, ini tingginya berapa? Itu dimasukkan data input. Sorry, ini harus di charger terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Ini tinggi abutmennya sudah dapat tanpa file cap. File cap itu adalah di bawah. Dan panjang abutmen adalah 10 meter. Sorry, berarti ini adalah 10. Dan yang lebar itu nanti abutmennya selebar 6 meter, 6,2. Ini lebar, ini panjang, ini nanti tebal wing wall. Di wing wall itu ada di belakangnya abutmen. Lebar plat injaknya itu nanti yang ada biasanya di bawah. Ini ada kupingan, itu plat injak biasanya dari oprit ke abutmen. Jadi begitu dari jalan ada oprit, biasanya plat injak itu di bawah oprit baru naik ke badan jembatan. Ini lebar stop block itu biasanya nanti ada di sini, itu untuk menghindari terhadap gerakan lateral. Baru dudukan bearing. Nah, dudukan bearing juga di sini. Abutmen. Nah, ini mutu struktur yang digunakan, kita pakai beton FC25. Mutu bajanya 39, ini masih yang lama. Kalau yang terbaru sekarang sudah 420 MPa. Ada A dan B. Yang A untuk normal, yang B khusus daerah seismik atau gempa. Ya 24, sekarang sudah 280. Ini masih menggunakan yang lama. Nah, jika itu sudah semua, baru kita masuk ke langkah selanjutnya. Nah, ini tadi gambaran abutmen secara tipikal. Nah, ini tadi ini adalah plat injak, ini abutmennya, dudukan bearing, file cap, nanti stopper lateral, nanti ada wing wall nanti di belakang sini biasanya kita arsir. Ini karena ini adalah badan jalan, ini nanti jembatan yang ke sana.
Ini yang disebut pancang. Nah, ini titik pancangnya. Nah, dimensi-dimensi ini harus didetailkan untuk mempermudah perhitungan nanti gaya yang terjadi. Biasa kalau kita ilmu kekuatan materi bahan kan biasanya pasti akan mencari titik tengah dari masing-masing bangunan ini untuk bisa dijadikan gaya dan mendapatkan nilai momen atau tegangan yang terjadi pada abutmen. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, setelah itu kita melakukan analisis beban kerja. Pada umumnya kemarin kita sudah juga mempelajari beban-beban kerja. Ini cara memasukkan nominalnya. Nah, ini adalah sudah baku. Jadi kalau kita menggunakan girder A25, beratnya pasti 343,44 ini dari pabrikan. Jadi nanti silakan mencari properties dari material bangunan atas yang hendak kita gunakan. Plat lantai beton, volumenya sekian, berat jenisnya ini didapat nilai sekian. Ini dari buku standar, jadi tinggal kita kutip. Kerepnya juga nih luasnya sekian, panjangnya 25 sesuai bentang, nih volumenya, berat jenisnya didapat berat sekian, nanti didapat hasil nominalnya berat. Struktur atas adalah 2053 ton kilo newton, berarti sama dengan 235 ton. Nah, beban pada abutmen akibat beban sendiri struktur atas itu setengah, berarti karena dia bentang kanan kiri kita bagi dua, yang ini dibagi dua, hasilnya adalah ini. Nah, sentritas beban terhadap pondasi itu kita asumsikan 0, dan momen pada pondasi akibat beban sendiri struktur juga 0 karena sentritas. Nah, selanjutnya berat sendiri struktur bawah itu terdiri dari abutmen tadi lebar, panjang, tebal, wing wall, plat injak tadi. Nah, ini masing-masing elemen itu dimasukkan semua untuk mengetahui beratnya masing-masing. Ini berat beton, betulang, berat tanah, nanti panjang timbunan itu kita ambil misalnya 9,4 meter. Oke, next. Nah, dari hasil-hasil tadi baru kita input parameternya di sini, dan di sini adalah yang tadi beban titik, misalnya ini pembagian beban. Nah, ini misalnya buat kita ini kalau ini lurus, ini kita bisa bagi, ini bagi dua, nanti ditentukan titik nolnya di mana. Ini juga misalnya ada plat injak juga. Nah, dari sini kita bisa, ini dari ilmu menghitung kekuatan bahan, jadi nanti tinggal kita hitung, asal dimensi sudah ada, B, H itu sudah mudah karena itu tinggal di input. Ini dibagi 2, H1 H bagi 2, itu nanti akan ada gaya yang turun ke bawah sini. Nah, nanti tinggal ditentukan titik nolnya di mana, apakah di sini nanti akan ada jarak, karena kalau kita ketahui momen itu terjadi adalah ketika ada F dikali dengan X, jadilah momen. Nah, ini momen, didapatlah momen lengan itu dari tinjauan X, nanti ada tinjauan dari misalnya Y. Ini Y, berarti Y nya lengannya berapa, jaraknya akan mendapatkan momen. Nah, dari sini kita hitung masing-masing mana yang terbesar. Nih kalau dilihat momen Y itu sebesar 13.000,
kilo Newton meter. Nah ini cuma 3000. Ini secara berat secara keseluruhan. Nah, beban akibat beban sendiri itu terhadap slab, trotoar, girder itu diambil tadi dari buku kita. Momennya 0, MS-nya 0, lalu struktur bawah P-nya sekian didapat ini 3318. Nah, ini tadi dan ini yang ini. Nanti dijumlahkan. Ini harusnya dijumlahkan. Jumlahkan total. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke tayangan berikut, yaitu ada namanya beban mati tambahan. Beban mati tambahan atau superimpose dead load adalah berat seluruh bahan yang menimbulkan suatu beban pada jembatan yang merupakan elemen non-struktural dan mungkin besarnya berubah selama umur jembatan. Jembatan dianalisis hanya mampu memikul beban tambahan seperti, jadi ini adalah beban mati tambahan, ada lapisan aspal, genangan air hujan jika sistem drainase tidak bekerja. Jadi kalau di jembatan tuh ada namanya pipa cucuran, harusnya itu yang akan membuang air dari hujan jatuh ke lantai jembatan dan harusnya teririgasi dengan baik oleh pipa cucuran. Tapi kalau misalnya tidak bekerja, itu sudah dihitung. Jadi air hujannya itu akan menggenang dan itu dihitung sebagai beban mati tambahan. Ada instalasi listrik atau ME pada jembatan jika ada mau dipasang lampu untuk menerangi. Nah, caranya seperti ini. Jadi didapatkan tebal, lebar, dan panjang. Tebalnya sudah kita sepakati tadi 0,05, lebarnya adalah lebar jembatan, panjangnya adalah bentang. Begitu juga hujan, lebarnya karena ini kan belum termasuk dengan kerep kanan kiri. Kalau ini sudah termasuk, jumlahnya 1, ME langsung berupa panjang dan jumlah. W satuannya ini sudah didapat. Hasilnya adalah 30,75 dibagi 2 untuk kanan kiri seperti tadi. Sorry. Mana tadi ya? Oke, kita lanjut ke tayangan berikutnya. Nah, ini setelah itu melakukan perhitungan beban tekanan tanah. Nah, yang lagi-lagi yang perlu kita dapatkan adalah berat jenis tanah. Yang ini sudut geser dan kohesi ini diambil dari hasil lab tanah. Di sebelumnya kita biasanya melakukan soil investigation. Akan menghasilkan nilai, kalau boring akan dapat nilai NS PT. Nanti di labnya akan dapat sudut geser dan kohesi. Sedangkan nanti ada soal investigasi ini kan macam-macam, ada boring, sondir, dan terbaru ada dengan GPA atau dengan geolistrik. Ini listrik. Nah, ini untuk parameter ini sudah ada, tingginya sudah, beban merata ekuivalen WS yang ada kita hitung tadi itu kita kalikan dengan 0,6, dapatnya sekian. Koefisien tekanan aktif ini adalah rumus bakunya, dapat sekian. Ini pengaruhnya terhadap sudut geser yang diambil. Nah, itu sekarang akibat tekanan tanah. Ini rumus yang digunakan secara baku sudah ada di buku manual desain. Didapat nilainya adalah sekian.
lengannya seperti tadi. Ini misalnya abutmen tadi, tanah yang bekerja di belakang ini itu dihitung. Misalnya ini dihitung lengannya itu adalah jarak ini X atau jarak Y. Oke, didapat ini momennya. Jadi kalau ada gaya dikali dengan jarak itu akan menghasilkan momen. Nah, ini gaya tadi jaraknya sekian. Ini MTA, momen akibat tekanan tanah. Oke. Nah, setelah itu beban lalu lintas sama dengan sebelumnya. Ini sesuai dengan manual desain. Nah, beban kendaraan berupa beban lajur D terdiri dari beban terbagi merata uniformly distributed load atau UDL, dan beban garis knife edge load atau KEL seperti gambar 1. UDL mempunyai intensitas Q atau KPA yang besarnya tergantung pada total panjang yang dibebani lalu lintas sesuai gambar 2. Jadi ini sudah ketentuan. Ini adalah ketentuan. Jadi tergantung bentang dari jembatan kita. Kalau jembatan kita kurang dari 30 meter karena 25, dia kurang, kita menggunakan Q-nya adalah 9. Tapi kalau dia lebar, berarti Q yang digunakan akan ditambah dengan faktor ini 0,5 kali 15 dibagi L. Untuk panjang bentang itu sudah ada. Ini berarti Q-nya kita pakai 9, QL-nya itu 49, itu sudah ada di sebelah. Faktor dynamic load allowance atau untuk QL itu tergantung bentang juga. Kalau kurang dari 50, DLA-nya dipakai 0,4, kalau lebih 0,4 dikalikan parameter ini, kalau lebih dari 90 0,3. Ini dikurang ya, dikurang. Ini panjang bentang kita sama dengan ini tadi, B-nya 7, ini kurangin kerep. Nah, yang ini DLA-nya 0,4, kita pakai yang ini, jumlah lajur 1. Ini beban D, tunggu DL dan QL, rumusnya baku. Jadi didapat nilainya ini, dan beban akibat jalur D, PTD adalah hasilnya ini. Oke, kita lanjut ke beban truk atau TTL. Beban truk T terdiri dari kendaraan semi trailer untuk disusun dan berat as seperti terlihat pada gambar di bawah. Berat dari masing-masing as disebarkan menjadi 2 beban merata sama besar merupakan bidang kontak roda permukaan rantai. Jarak antar as tengah dan as belakang dapat diubah-ubah antara 4 meter sampai 9 meter untuk mendapatkan pengaruh terhadap terbesar pada arah melintang jembatan. Terlepas dari panjang jembatan atau susunan bentang, hanya ada satu kendaraan truk T yang bisa ditempatkan pada satu lajur lalu lintas rencana. Untuk mendapatkan pengaruh terbesar pada abutmen, maka truk ditempatkan pada posisi seperti gambar di bawah dengan jarak antar as tengah dan belakang diambil 4 meter. Jaraknya 4 meter. Jaraknya 4 meter. Ini sudah ketentuan dengan berat 450 tadi QL nya. Nah, dibagi, ini dibagi 2, 400. Ini 450 dibagi 2. Yang depan diasumsikan 50 kN, jadi totalnya adalah 500.
Ini jembatan misal 25, berarti kita bagi 4, 5 baru 16. Nah, faktor DEL 0,3 tadi sudah kita tentukan tadi jalurnya. Ini perhitungannya, didapatlah PTT sekian, PTL adalah sekian. Ini sesuai rumus bakunya. Parameternya yang sudah ada. Ini tidak ada, maka momennya pun tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke beban pedestrian, pejalan kaki. Jembatan jalan raya direncanakan mampu menghitung beban hidup merata pada trotoar tergantung pada luas bidang trotoar yang didukung. Luas bidang trotoar yang dibebani pejalan kaki adalah satuannya meter persegi. Beban hidup Q adalah untuk A kurang dari 10 meter per kan, Q-nya adalah 5. Untuk lebih dari 10 sampai 100 itu 5 dikurang 0,33. Untuk lebih dari 100 per kan itu adalah 100. Kita nonate. Nah, ini tadi perjalanan, ini jembatan, ini perjalanan garapnya. Nah, ini yang kalian hitung luasannya berapa. Misalnya 2 meter kalikan 100 berarti 200. Berarti kita menggunakan yang ini, tapi karena kita kecil rasanya menggunakan ini. L nya 25, B nya 1,25, N nya 2, maka A nya 31,25. Berarti kita menggunakan yang ini. Karena diantara dari 100 sama 10 sampai 100 ini A nya. Q nya adalah 4,3, itu didapat dari perhitungan yang ini. PTP nya jadi sekian, eksentritas dan momen karena 0 maka tidak ada. Oke, next, gaya rem. Nah, pengaruh pengereman dalam lalu lintas diperhitungkan sebagai gaya dalam arah memanjang dengan bekerja pada ketinggian 1,8 di atas lantai jembatan. Besarnya gaya rem adalah kita coba. Besarnya gaya rem adalah sebesar 5% dari beban lajur D tanpa dikalahkan faktor beban dinamis. Beban lajur D tidak tereduksi bila panjang bentang melebihi 30 meter. Q adalah 9 kPa, UDL nya KL nya 49, net nya kumat lagi. Oke, ini bentang, L nya 25, lebar 7, lajur 1. Ini adalah rumus bakunya, nanti menghasilkan nominal-nominal sendiri. Terdiri dari Q panjang, baru ada B, dan NJ nya ini nanti menghasilkan ini. Lengan terhadap fondasi itu lengan H plus 1,8, tinggi ditambah 1,8, didapatlah momen hasil dari ini dan ini. Begitu juga lengan ini. Didapatlah momen. Jadi kalau ada gaya yang terjadi, ini gaya dan ada jarak, berarti ada momen yang terjadi di masing-masing sumbu. Ini temperatur terhadap temperatur, asumsinya 40 derajat untuk memperhitungkan tegangan maupun deformasi struktur yang timbul akibat pengaruh temperatur, perbedaan temperatur yang besar dan selisih yang terjadi, maksimum temperatur maksimum dan minimum rata-rata jembatan. Ini maksimum dan ini minimum, nanti bisa dilakukan survei di lapangan dengan cara
mengontrol suhu dari pagi sampai malam. Ini perubahan suhunya adalah sekian di rumus bakunya. Koefisien muai panjangnya ini ada di buku desain manual desain perencanaan jembatan. Bentangnya dari jembatan kita N elastos, mereknya ada 5. Ini misalnya abutment, ini kan ada girder nih. Nah, ini dudukan elastos, mereknya ada 5, 3, 4, 5. Nanti girdernya duduk di situ. Gaya yang terjadi ini sesuai dengan rumus bakunya. YT-nya lengan tadi kurang lebih sama. Ini momen. Jadi ada gaya, ada jarak, akan menjadi momen. Oke, kita lanjut ke beban angin. Nah, ini beban angin sudah sesuai dengan manual desain juga. Pada tabel koefisien seret CW, gaya angin yang meniup bidang samping jembatan dihitung dengan rumus. Ini rumusnya sudah baku yang ada di manual desain. Parameternya C, koefisien lihat tabel 1, V kecepatan angin, dan A, B luas bidang. Itu ada di tabel 1. Ini nilai CW nya dengan tipe jembatan masing-masing. Nah, setelah itu kita masuk ke desain. Ini sudah di netnya belum di clear dulu. Ini parameternya sama, tinggi bangunan, lebar jembatan, tinggi bangunan atas. Ini 4 B per D nya jadi 4,5. Ini total yang tadi 9, sekian. Lalu koefisien seret itu sudah didapat tadi, kecepatan angin didapat adalah sekian, panjang bentang itu sekian, luas bidangnya dengan rumus-rumus baku ini seperti tadi konsepnya, ada gaya, ada jarak, akan menghasilkan momen. Nah, ini parameternya sudah ada, parameter sebelumnya, maka didapatkan momen akibat angin. Nah, ini juga angin ke lantai jembatan. Ini ketika angin meniup kendaraan, ini lantai jembatan. Nah, setelah itu kita masuk ke gempa. Gempa ini sebenarnya kita sudah ada di Pusgen itu websitenya, tinggal input masuk koordinat dari jembatan kita, nanti keluar semua parameter yang akan kita hitung. Ini rumus secara bakunya, mencari T atau kayak geser total yang ditinjau, koefisien beban horizontal, faktor kepentingan, dan juga nilai C dan S. Itu nanti ada di manual desain buku perencanaan jembatan pada beban gempa. Jadi nanti ini bisa dilihat semua di situ. Terutama nanti yang akan berpengaruh adalah hasil soil investigasi kita untuk mengidentifikasi tanah kita tersebut. Itu masuk kategori apa? Apakah bebatuan keras, lunak, atau apa? Itu akan mempengaruhi terhadap beban gempa kita. Oke, ini perhitungan gempanya. Parameternya sama, tinggi dinding bangunan kita, ukuran penampang, ada mutu beton, modulus elastisitas. Ini sudah baku. Nilai kekakuan itu diambil dari nilai EC, KP nilai dari inersia dibagi LB. Ini gravitasi, nanti PMS itu yang sudah kita hitung semua.
nanti didapatlah waktu yang terjadi adalah 0,18. Ini tanah kita tadi dari soil investigasi wilayah berapa akan didapatnya. C, struktur jembatan sendi plastis, berarti beton bertulang, faktor keutamaan jenis struktur S nya adalah 1, dimana dengan F sama dengan 1,25 sampai 0, sekian kali N, dan F harus diambil, berarti nilainya harus lebih dari 1,25 atau sekian. Jumlah sendi plastis yang menahan arah lateral cuma 1, maka nilainya akan didapat TRQ nya sekian. Nah, ini kita sudah rekapitulasi beban gempa pada abutmen tadi pada bangunan atas dan bangunan bawah. Nanti bangunan bawah itu ada beberapa, total abutmen, back wall, stop block, bearing, dinding, pile cap, wing wall, plat injak, dan tanah timbunan. Itu dimasukkan semua. Nah, ini sudah sama seperti tadi. Tinggal ini arah Y, tadi arah X, jadi tinggal perubahan tinjauan. Gesekan pada perletakan, koefisien gesek berupa elastomerik itu nilainya sudah baku 0,18, bisa dilihat di manual desain. Nah, PMS nya yang tadi, PMA juga tadi dihitung, PT adalah ini tambah ini, TSA koefisien gesek kali PT. Ini anonetnya susah lagi, lengannya tadi sudah kita lihat tadi, hitung di belakang, kan menghasilkan momen. Jadi ada gaya, ada jarak, jadi momen. Nah, ini kombinasi beban yang disyaratkan. Nah, setelah semua gaya-gaya yang terjadi, kita masuk ke kombinasi beban. Nah, ini ada kondisi batas. Jadi ada beberapa macam, ada kuat 1, 2, 3, 4, itu ada kita bahas sebelumnya di materi sebelumnya. Ada kondisi ekstrim, daya layan 1, layan 2, layan 3, 4, dan patik. Ini kombinasi nominal parameter yang akan dimasukkan. Nanti untuk singkatan-singkatan ini ada di sini. Nah, ini adalah singkatannya. Itu nanti silahkan kalian pelajari di materi yang sudah saya share. Nah, ini kombinasi dari tadi. Nanti kita lihat nominal-nominal yang terjadi, di mana ada gaya, ada beban normal, lateral, ada momen yang didapat. Nanti dari situ kita bisa menemukan tegangan dan akhirnya bisa mendapatkan luas baja tulangan yang diperlukan untuk melakukan perlawanan terhadap momen yang terjadi. Nah, ini pancangnya terlebih dahulu seperti tadi. Ini material yang diperlukan, isian atau parameter material yang diperlukan, anonetnya kumat lagi. Oke. Nah, ini mutu baja, mutu leleh pipa baja, ini modulus elastisitas, kuat tekan beton isi tiang. Jadi kalau tiang nanti ini bisa kita isi beton. Ini tiang, soalnya tiang baja jadi kosong di tengahnya. Modulus elastisitas beton ini pengaruhnya terhadap mutu. Dan ini berjenis, lebarnya ini sudah ada di sebelumnya. Untuk rata-rata jarak tepi ke pile cap bagian depan adalah 1,6 dan dari belakang 1,6. Diameter pancang 0,4, tebal sekian, panjang sekian. Panjang ini kedalaman ya. Tebelnya ini kalau pipa baja ini kan ada nih. Nah, tebalnya pipa ini kan ada sesuai dengan yang ada di distributor. Jarak pusat tiang terluar ke sisi luar pancang ini adalah 0,5, jumlah baris 5, berarti koefisien grup, efisiensi grupnya itu misalnya ini 5, 3 lapis, jadi 3 lapis, 5 lapis, nah 5 baris.
ini sudah masuk ke rumus-rumus yang baku yang ada di manual design, tinggal dimasukkan dengan parameter yang tadi ada, akan menghasilkan daya dukung tiang, tegangan izin terjadi, luas penampang dari tiang sendiri, SF yang kita gunakan 1,5. Nah ini berdasarkan kekuatan tanah, tadi berdasarkan kekuatan bahan tiang. Ini nilai SPT yang diambil dari boring, diameter panjangnya 0,4, panjangnya sekian. Nanti dapat P nya, angka aman kita menggunakan SF3, daya dukung berarti 837. Ini juga kurang lebih sama, hanya berbeda metode. Jadi memang biasanya ada 3 metode, Meyerhof, Bigerman, dan daya dukung material. Nah ini dari ini tadi kita bandingkan. Nah ini hasilnya, nggak kelihatan ya. Ini hasilnya. Nah diambil daya dukung yang paling rendah, karena di sini bahannya kuat, bagus, Meyerhof masih 800, kita gunakan Bigerman itu yang rendah. Jadi daya dukung diambil supaya ada safety. Nah ini daya dukung aksial izin adalah 549. Ini parameternya di tempat tadi. Daya dukung lateral izin tiang itu maksimum tidak boleh dari perpindahan tiang, itu deformasinya adalah 2,5 cm. N nya SPT ini yang di input adalah SPT hasil dari boring, biasanya rata-rata, jadi kedalaman 20 itu dirata-ratakan. Tinggi tiang yang dari tanah itu berarti ini 0, berarti dari pile head, pile cap ke tiang itu langsung bertemu, jadi tidak ada space antara permukaan tanah. Coba anonite-nya. Nah, jadi ini pile head, pile cap, ini tanah itu tidak ada spare, jadi 0. Tapi kalau misalnya tanahnya di bawah sini, di pancangnya, nah berarti ada jarak. Nah itu jarak ini dimasukkan di dalam sini. Oke. Nah, untuk rumus-rumusnya sudah ada semua, ini sudah baku, silahkan diikutin. Nanti mungkin ada beberapa perubahan terhadap bentuk dan jarak, biasanya akan berubah. Nah ini gaya yang diterima, tinjauan terhadap huruf X, dan nah ini beberapa tinjauan. Jadi dari tiang tadi, karena konfigurasi tiang ini ada konfigurasi tiang, nanti efisiensinya dihitung berapa sih satu tiang ini dapatnya. Nah ini kayak seperti ini, kombinasi 1, 2, 3 ada yang tidak oke karena tidak mampu menahan. Satu yang oke untuk kombinasi 5. Nah arah Y malah lebih aman semua. Arah X ada beberapa lagi, ini terhadap aksial, ini terhadap lateral. Nah ini kita mulai masuk ke perhitungannya. Nanti ini ada segmentasi pembagian ini W1, nanti dikalikan untuk menghitung gaya geser ultimate. Parameternya B, H, dan panjangnya ada 10 meter, tadi melebar, hanya diambil 1, B nya 1,6. Ini tadi kan jaraknya ini adalah 1,6, di belakang juga itu 1,6. Nah yang 10 yang sini itu panjang 1 meter. Jadi dapat momen, dapat berat, dapat
panjang, bentang, jarak tepi dinding ke file cap maksimum. Ini sudah tadi kita isi. Jumlah tiang barisnya 5. Tadi kan memang konfigurasinya adalah 5 kali 3. Ini sama di bawahnya untuk cari geser. Nah, ini perhitungan lentur. Ini koefisiennya sudah koefisien untuk perencanaan beton, faktor reduksinya 0,8, selimut beton itu sesuai dengan selimut beton syarat 50 cm 5 cm. Diameter tulang yang digunakan adalah 25 22. FC nya 25 tadi sudah disepakati. Ini kalau misalnya mau dipakai yang terbaru silahkan, mau yang lama juga silahkan. MU yang didapat tadi perhitungan yang kita hitung tadi, H tebalnya 1 meter, B nya 1 meter, itu tinjauan, hanya tinjauan aja. Ini sesuai dengan manual desain. Momennya didapat, nanti dapat rasio tulangan. Row perlunya adalah ini syaratnya. Kalau misalnya ini lebih kecil daripada ini, kita menggunakan ini row max. Row perlu nanti ada row minimum. Nah, ini row minimumnya 0,003. Nah, kalau misalnya punya kita ini lebih kecil, kita menggunakan row minimum. Nah, ini AS nya adalah row minimum dikali B kali D. BD nya sudah didapat tadi, D nya akhirnya didapat AS ini, jarak tulangannya sekian 1256, berarti DD D22 di pom 22 dengan jarak 126. Tulangan bagi biasanya AS kali 0,50 di pom diameter 16. Ini jaraknya didapat. Begitu juga dengan file cap, kurang lebih sama, parameternya sama. Didapat PU ini sudah ada sebelumnya, BD dan H itu sudah ada sebelumnya. Nah, ini sesuai manual desain, nanti didapat hasilnya adalah tulangan. Itu sama dengan perhitungan sebelumnya yang kita pelajari, kurang lebih sama. Ini kontrol terhadap pons. Ini parameternya sudah ada semua, tinggal dimasukin. Nah, ini kekuatan abutmen juga seperti itu. Kita cari kombinasi beban tadi, P, gaya geser, momen, untuk mendapatkan nanti row perlu. Kalau misalnya lebih kecil dari row min, kita menggunakan row min. Nanti dari situ kita mendapatkan tulangan. Ini juga sama. Jadi didapat dari hasil-hasil ini kita lakukan rekapitulasi tulangan utama, bagi, geser dari masing-masing item. Nah, yang dipasang ini 126 kita bisa bulatkan lebih kecil, karena kalau jaraknya lebih kecil akan lebih aman. Tapi harus menyesuaikan dengan jarak minimum, dan sampai nanti masang tulangan rapat malah kita tidak bisa ngecor. Karena apalagi ini adalah abutmen dengan massa beton yang sangat besar. Oke, untuk materi kali ini kita sudah sampai di sini. Untuk pertanyaan nanti silahkan ditulis di kolom komentar. Materinya juga sudah ada di deskripsi tayangan ini, silahkan di download untuk disimpan. Oke, kita sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan, selalu perhatikan 5M. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.